Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang operasi ketetanggaan piksel yang akan dijelaskan pertama oleh saya sendiri, Erika Tiningsari, kemudian Maulatul Mutaharo, selanjutnya Sofi Duyanti, dan yang terakhir oleh Latifa. Operasi ketetanggaan piksel adalah pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangga. Pada gambar ini memberikan ilustrasi operasi ketetanggaan piksel. 8 piksel tetangga terdekat dengan piksel FYX digunakan untuk memperbaikinya menjadi GYX di tempat yang sama. Ketetanggaan piksel pada umumnya ada 2 macam, 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan. Pada 4 ketetanggaan, T1, T2, T3, dan T4 merupakan tetangga terdekat dari piksel P. Dan demikian juga pada 8 ketetanggaan. Tetangga piksel P yaitu piksel-piksel yang berada di sekitar P. Aplikasi ketetanggaan piksel pada filter. Ada tiga jenis filter yang menggunakan operasi ketetanggaan piksel. 1. Filter batas, filter perantara, dan filter median. Filter batas adalah mencegah piksel yang intensitasnya di luar intensitas piksel-piksel tetangga. Berdasarkan keadaan tersebut, minimum 577, 54678 sama dengan 4. Maksimum 577, 54678 sama dengan 8. Mengingat FYX bernilai 9 dan lebih besar daripada 8 maksimal, maka GYX bernilai 8. Seandainya FYX pada keadaan di atas bernilai 2 bukan 9, GYX akan bernilai 4. Ini efek filter batas terhadap citra yang mengandung draw atau noise. Filter perantara dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. GYX sama dengan 1/9, sigma 1 P sama dengan min 1, sigma 1 Q sama dengan min 1, F Y plus P, X plus Q. Hasil filter perantara. Filter median ini sering digunakan dalam pengolahan citra. Filter ini dapat dipakai untuk menghilangkan draw bintik. GYX sama dengan median, FY min 1 X min 1 FY min 1 X FY min 1 X plus 1 FYX min 1 FYX plus 1 FYX plus 1 X min 1 FY plus 1 X FY plus 1 X plus 1. Konvolusi yaitu proses untuk memperoleh suatu piksel berdasarkan pada nilai piksel itu sendiri dan tetangganya dengan melibatkan kernel yang mempresentasikan pembobotan. Wujud kernel itu umumnya berbentuk bujur sangkar, tetapi ada pula yang berbentuk persegi panjang. Ini adalah contoh kernel untuk konvolusi berukuran 3x3 dan M×N. Proses operasi pada kernel. Proses konvolusi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu GYX sama dengan, dalam hal ini M2 adalah separuh dari tinggi kernel,
M2 sama dengan floor M/2. M2 adalah separuh dari lebar kernel. M2 sama dengan floor M/2. Floor menyatakan pembulatan ke dalam dan H menyatakan kernel dengan indeks dimulai dari 1. Pada pelaksanaan konvolusi, kernel digeser sepanjang baris dan kolom dalam suatu citra sehingga diperoleh nilai yang baru pada citra keluarannya. Ilustrasi konvolusi dapat digambarkan seperti ini. Pada bagian atas, itu adalah suatu kernel yang terdiri dari baris dan kolom yang berukuran 3x3, dan yang bawah adalah suatu citra yang berukuran X kali Y. Untuk lebih jelasnya, apabila citra yang berada pada jendela kernel berupa apabila citra yang berada pada jendela kernel itu bernilai 65, 50, 55, 78, 68, 60, 60, 60, dan 62, dan pada kernel berupa min 1, 01, min 2, 02, min 1, 01, maka nilai piksel hasil konvolusi berupa GYX sama dengan min 1 kali 62, 0 dikali 60, 1 dikali 60, plus min 2 dikali 60, 0 dikali 68, 2 kali 78, 1 dikali 55, 0 dikali 50, dan min 1 dikali 65. Dari hasil tersebut akan menghasilkan 40. Dengan demikian, nilai 68 akan dirubah menjadi 40 pada citra keluarannya. Contoh penyampaian fungsi konvolusi ditunjukkan yaitu pertama-tama kernel H ditentukan melalui min 1, 0, min 1, 0, 40, min 1, 0, min 1 yang digunakan untuk mendeteksi tepi. Selanjutnya, citra gedung PNG dibaca dan diletakkan di F, lalu dikonvolusi sehingga K berisi hasil konvolusi citra F dan kernel H. Maka dilihat secara sekilas dengan menghentikan K. Nilai yang dihasilkan oleh konvolusi dapat bernilai negatif dan bahkan dapat melebihi nilai 255. Oleh karena itu, nilai yang kurang dari 0 diubah menjadi 0, dan yang melebihi 255 itu diubah menjadi 255, sehingga menghasilkan fungsi unit dapat digunakan untuk kepentingan tersebut. Pada gambar ini memperlihatkan contoh citra asli yang tersimpan dalam F dan citra yang telah mengalami konvolusi dan telah diatur agar bernilai dalam jangkauan 0,255 yang tersimpan dalam K2. Aplikasi konvolusi itu digunakan untuk mendapatkan tepi objek. Baiklah, saya akan menjelaskan frekuensi spasial. 1. Pengertian frekuensi. 2. Filter loss rendah. 3. Filter loss tinggi. Sedangkan filter high pass dan efek emboss akan dijelaskan oleh Latifah. Pengertian frekuensi spasial. Frekuensi spasial adalah ukuran seberapa sering struktur muncul berulang dalam satu satuan jarak. Frekuensi spasial pada citra menunjukkan seberapa sering suatu perubahan arah keabuan terjadi dari suatu posisi ke posisi berikutnya. Filter loss rendah. Filter loss rendah atau loss bawah yaitu filter yang mempunyai sifat dapat meloloskan yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Efek filter ini membuat perubahan arah keabuan menjadi lebih lembut. Berikut ini adalah kernel-kernel dari filter loss rendah, ada 4 kernel.
Selanjutnya yaitu filter loss tinggi. Filter loss tinggi adalah filter yang ditujukan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Hal ini biasa dipakai untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Berikut ini adalah kernel-kernel dari filter loss tinggi. Ada 3 kernel. Selanjutnya yaitu perbedaan dari frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Pada frekuensi rendah, perubahan arus keabuan terjadi hanya sekali saja, sedangkan pada frekuensi tinggi perubahan arus keabuan sering terjadi. Ini adalah hasil penapisan dengan filter loss rendah. Pada gambar A yaitu citra dengan frekuensi rendah. Pada frekuensi ini tidak berubah tetapi terjadi penghalusan perubahan aras yaitu 128 menjadi 99 dan dari 40 menjadi 69. Sedangkan pada gambar B yaitu citra dengan frekuensi tinggi. Pada frekuensi ini tidak membuat perubahan yang sangat berarti pada citra, kecuali perubahan pada baris 69 dan baris 99. Melalui filter loss rendah, hal-hal yang menyatakan frekuensi tinggi akan diredupkan, sedangkan bagian frekuensi rendah hampir tidak berubah. Ini adalah contoh dari frekuensi loss rendah. Pada frekuensi ini, filter membuat perubahan aras keabuan menjadi lebih lembut seperti pada gambar berikut ini. Dan ini adalah hasil pemrosesan dengan filter loss tinggi pada citra boneka. Pada frekuensi ini berfungsi untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Dan ini terdapat tepi-tepi dari citra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang filter Hackboss. Filter Hackboss dapat digunakan untuk menajamkan citra melalui konvolusi. Kernel yang dapat dipakai adalah kernel filter loss tinggi dengan nilai besar diisi dengan nilai yang lebih besar daripada nilai pada posisi tersebut untuk filter loss tinggi. Gambar ini adalah contoh filter Hackboss dan gambar tersebut menunjukkan efek saat V diisi dengan 9. Ini contoh gambar hasil pemrosesan dengan filter loss tinggi pada citra bulat. Gambar A, gambar awalnya, dan gambar B hasil dengan kernel 1, terlihat garis tepinya saja. Dan gambar yang C hasil dengan kernel 2, sama seperti gambar yang B, terlihat garis tepinya saja. Dan selanjutnya gambar D hasil dengan kernel 3, terlihat hanya garis tepinya saja dan garis tepinya terputus-putus. Dan ini hasil pemrosesan dengan filter loss tinggi pada citra boneka. Gambar yang A, gambar awal, gambar B hasil dengan kernel 1, hasilnya gambarnya buram dan terlihat garis tepinya. Gambar C hasil dengan kernel 2, hasil gambarnya terlihat agak terang daripada gambar yang B. Gambar D hasil dengan kernel 3, hasil gambarnya hampir tidak terlihat. Yang selanjutnya adalah efek emboss. Efek emboss yaitu penebalan garis pada arah tertentu. Ini contoh gambar efek emboss. Nilai negatif dan positif yang berpasang-pasangan menentukan perubahan kecerahan yang berefek pada penggambaran garis gelap atau terang. Ini contoh gambar efek emboss dengan kernel 1, ini hasil dengan kernel 2, dan ini hasil dengan kernel 3. Sekarang filter Gaussian. Filter Gaussian tergolong sebagai filter loss rendah yang didasarkan pada fungsi Gaussian. Model 2 dimensinya berupa G Y kali X sama dengan E X kuadrat plus Y kuadrat per 2 theta kuadrat. Ini contoh filter Gaussian pada citra bulat. Yang B ini hasil konvolusi pada citra bulat. Yang C citra boneka. Yang D hasil konvolusi boneka.